Suara peluit dari masa silam. Pagi itu, kabut tipis menggantung di atas rel tua stasiun Depok Lama. Raka berdiri di peron yang mulai lapuk, menggenggam buku catatan lusuh. Di tangannya tergenggam selembar foto hitam putih. Stasiun kecil dengan atap kayu, bendera Belanda berkibar di ujung tiang. Beginikah bentuknya dulu, gumamnya pelan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Seorang pria tua berpeci coklat datang perlahan, tongkatnya mengetuk lantai peron. Kau mencari sejarah, nak? Kau berdiri di atasnya, ujar pria itu sambil tersenyum. Dialah Pak Surya, mantan penjaga sinyal stasiun, yang kini menjadi satu-satunya saksi hidup dari zaman ketika kereta masih mengandalkan batu bara. Raka memperkenalkan diri dan menjelaskan niatnya. Ia sedang menulis skripsi tentang sejarah perkeretaapian di Depok. Saya ingin tahu, Pak, mengapa stasiun ini begitu penting? Tanyanya. Pak Surya memandang jauh ke arah rel. Semuanya dimulai lebih dari 100 tahun lalu. Nak, ketika Depok masih hutan, ketika yang lewat hanyalah kereta uap milik Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Ia menunjuk arah utara, jalur itu menghubungkan Batavia dan Buitenzorg. Depok adalah titik tengahnya, tempat lokomotif menambah air dan batu bara. Dari sinilah kehidupan kota kecil ini tumbuh. Suara kereta modern komuter lain melintas cepat, menimbulkan hembusan angin yang membawa aroma besi dan oli. Raka terpaku, di satu sisi, masa kini berlari kencang, di sisi lain, masa lalu masih berbisik lembut di sudut-sudut tembok stasiun tua. Dulu, lanjut Pak Surya, kereta tak hanya membawa penumpang. Ia membawa harapan, perdagangan, bahkan kisah cinta. Matanya berkaca-kaca. Aku masih ingat, setiap pagi orang-orang Depok Belanda berdandan rapi, menunggu kereta menuju Batavia. Stasiun ini ramai seperti pasar. Tapi waktu menggerus segalanya. Raka menulis cepat. Ia mulai membayangkan bagaimana stasiun ini berdiri kokoh di tengah kolonialisme, bukan hanya bangunan, tapi simbol modernitas awal di selatan Batavia. Ia berjanji dalam hati, kisah ini tidak boleh hilang. Sebelum berpisah, Pak Surya berkata, jika kau ingin tahu kisah aslinya, datanglah besok. Aku akan tunjukkan tempat yang tak lagi dikenal orang, gudang tua di belakang rel. Di sanalah waktu berhenti. Raka menatap matahari sore yang memantul di rel besi. Ia tahu, ini baru awal perjalanan panjang menembus jalur waktu. Stasiun Depok bukan sekadar tempat naik turun penumpang, ia adalah saksi hidup perubahan zaman. Dan kini, bersama Pak Surya, Raka akan membuka lembar demi lembar sejarah yang nyaris terlupakan. Gudang waktu yang terkunci. Sore itu, langit Depok berwarna jingga keemasan. Raka kembali ke stasiun Depok Lama dengan perasaan campur aduk, antara penasaran dan sedikit gugup. Di tangannya, ia membawa kamera, buku catatan, dan sebotol air mineral. Di kepalanya masih terngiang janji Pak Surya semalam, aku akan tunjukkan tempat yang tak lagi dikenal orang, gudang tua di belakang rel. Begitu tiba, Raka menemukan Pak Surya sudah menunggunya di peron. Lelaki tua itu membawa kunci karatan dan lentera minyak kecil. Ayo, nak, jangan sampai malam keburu datang, katanya dengan langkah mantap. Mereka berjalan melewati sisi belakang stasiun, melewati semak-semak yang menutupi jalur lama yang sudah tak terpakai. Relnya berkarat, ditelan waktu dan rumput liar. Dari kejauhan, terlihat sebuah bangunan bata merah, sebagian atapnya runtuh, namun pintu kayunya masih berdiri tegak, gudang tua itu. Pak Surya membuka gembok tua dengan suara klik pelan. Begitu pintu dibuka, aroma kayu lapuk dan debu menyeruak. Raka menyalakan senter, menyinari isi ruangan. Di dalamnya ada tumpukan peti kayu, drum logam, dan sebuah lokomotif kecil, miniatur besi yang tampak seperti alat pelatihan dari masa lalu. Dindingnya penuh coretan huruf Belanda dan angka-angka yang nyaris pudar. Disinilah, ujar Pak Surya pelan, para pekerja kereta dulu menyimpan catatan perjalanan. Ada juga alat komunikasi telegraf zaman dulu. Semua ini saksi bisu masa kolonial. Raka mendekat ke meja tua yang masih berdiri di pojok ruangan. Di atasnya ada buku besar berdebu. Ia meniup permukaannya, dan debu beterbangan seperti kabut. Di halaman pertama tertulis dengan tinta hitam. Spoorwegstation Depok, Dienslogboek, 1891. Raka menelan ludah.
Ia membuka perlahan halaman-halaman rapuh itu. Di dalamnya tertulis catatan tangan berbahasa Belanda, jadwal kereta, nama masinis, bahkan laporan kecelakaan kecil. Tapi di halaman terakhir, ada sesuatu yang aneh. Sebuah catatan tanpa tanggal, hanya tertulis. Suara peluit di malam hari bukan dari dunia kita. Raka menatap Pak Surya. Apa maksudnya ini? Tanyanya heran. Lelaki tua itu terdiam lama. Kau tahu, nak, katanya akhirnya, sebelum aku pensiun, aku pernah mendengar cerita dari penjaga lama sebelumku. Konon, setiap tanggal berdirinya stasiun ini, 31 Januari, terdengar suara peluit kereta di tengah malam. Padahal relnya kosong. Raka tercengang. Jadi, semacam legenda. Pak Surya mengangguk. Entah legenda, entah kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, tempat ini penuh kenangan. Bagi sebagian orang, masa lalu belum selesai. Hening sejenak. Dari luar terdengar kereta komuter lain melintas cepat, suara remnya menggema di dalam gudang tua. Suara itu seperti membangunkan dinding yang tertidur. Dari salah satu sudut, sesuatu berkilau terkena cahaya senter. Raka mendekat dan menemukan peluit logam tua dengan ukiran kecil bertuliskan DPK 1892. Pak Surya tersenyum samar. Peluit kepala stasiun pertama Depok, katanya. Dulu digunakan untuk memberi tanda keberangkatan. Tak ada yang tahu bagaimana bisa tertinggal di sini. Raka memegang peluit itu dengan hati-hati. Rasanya berat, seolah membawa beban waktu. Ia tahu, penemuan ini bisa jadi bahan utama penelitiannya. Tapi lebih dari itu, ia merasa seperti disentuh langsung oleh masa lalu. Menjelang maghrib, langit mulai gelap. Lentera Pak Surya hampir padam. Mereka keluar dari gudang, menutup kembali pintunya dengan hati-hati. Sebelum pergi, Raka memotret bangunan itu dari jauh. Di balik kesunyian, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi, mungkin kenangan, mungkin arwah masa silam yang tak rela dilupakan. Saat mereka melangkah pulang, suara peluit samar terdengar dari kejauhan, padahal tak ada kereta lewat. Raka menoleh cepat, tapi yang terlihat hanya rel tua yang berkilau diterpa cahaya senja. Pak Surya berhenti sejenak dan berkata pelan, "Lihatlah, nak. Kadang sejarah tidak hanya hidup di buku. Ia hidup di udara, di tanah, di benda-benda yang kita sentuh." Raka mengangguk dalam diam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja menyingkap sebagian kecil dari misteri panjang stasiun Depok. Masih banyak kisah yang tersembunyi di balik rel berkarat dan catatan tua. Dan ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan menggali semuanya, hingga masa lalu benar-benar berbicara. Malam itu, sebelum tidur, Raka menulis di buku catatannya. Sejarah bukan sekadar tanggal dan peristiwa. Ia adalah suara yang hanya terdengar oleh mereka yang mau mendengarkan. Dan suara itu, malam ini, datang dari stasiun Depok Lama. Bayangan di rel tengah malam. Malam di Depok turun perlahan, menyelimuti stasiun tua dengan sunyi yang tebal. Angin berdesir lembut di antara pepohonan asam yang tumbuh di sepanjang rel. Raka menatap keluar jendela kamar kosnya, pikirannya tak lepas dari peluit tua berukir DPK 1892 yang kini ia simpan di meja. Setiap kali dilihat, benda itu seolah bergetar lembut, seakan menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan. Hari itu ia tak bisa tidur. Kata-kata Pak Surya terus berputar di kepalanya, suara peluit di malam hari bukan dari dunia kita. Raka bangkit, mengambil senter dan buku catatan. Jam menunjukkan pukul 11:20. Mungkin hanya cerita lama, gumamnya, tapi hatinya berkata lain. Ia mengenakan jaket dan berjalan menuju stasiun Depok Lama. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika sampai di dekat stasiun, suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menggesek atap seng. Lampu jalan berkelap-kelip, sebagian padam. Stasiun tampak seperti bayangan masa lalu yang masih berdiri di tengah zaman modern. Raka melangkah ke peron. Ia menyalakan senter, menyinari rel yang membentang lurus ke arah utara. Rel itu seolah tak berujung, seperti mengarah ke masa lain. Tiba-tiba, tit, suara peluit terdengar samar dari kejauhan. Raka tertegun. Ia menatap jam tangan, pukul 12 tepat.
Tak ada jadwal kereta pada jam itu. Ia memicingkan mata ke arah ujung rel. Dalam cahaya remang, ia melihat bayangan kabin lokomotif tua, bentuknya seperti kereta uap, dengan cerobong pendek dan lampu bundar di depan. Asap putih tipis mengepul, lalu hilang begitu saja. Tidak mungkin, bisiknya. Ia melangkah maju, tapi setiap kali senter diarahkan ke arah bayangan itu, wujudnya menghilang. Hanya suara roda besi yang bergesek pelan di kejauhan, seperti gema dari masa lain. Tiba-tiba, dari arah ruang tunggu, terdengar langkah kaki. Raka menoleh cepat. Pak Surya berdiri di sana, mengenakan jaket abu-abu dan membawa lentera. "Aku tahu kau akan datang," katanya dengan suara berat. "Malam ini, sejarah sedang bernafas." Pak Surya menghampiri Raka dan menatap rel kosong di depan mereka. Dulu, tahun 1892, kepala stasiun pertama Depok bernama Dirk Peter Claassen. Ia dikenal disiplin dan keras. Tapi pada suatu malam, ia meninggal di peron ini, tertabrak kereta yang datang terlambat akibat sinyal salah. Pak Surya menarik napas panjang. Sejak itu, setiap tanggal kematiannya, orang mendengar suara peluit dan melihat bayangan kereta yang sama. Raka terdiam, menatap peluit logam di tangannya. Ia merasa hawa di sekelilingnya menurun drastis. Dari arah rel, muncul hembusan angin panas, seperti uap mesin yang baru menyala. Lampu lentera Pak Surya bergetar. "Pak, apakah itu berarti?" "Ya, nak," jawab Pak Surya pelan. "Mungkin ia belum pergi. Mungkin tugasnya belum selesai." Suara peluit terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tik. Dari kejauhan, tampak kilatan cahaya bulat seperti lampu lokomotif yang mendekat perlahan. Raka terpaku. Rel di depannya mulai bergetar lembut. Ia menahan napas, sementara Pak Surya menunduk dengan hikmat. Cahaya itu berhenti tepat beberapa meter di depan mereka. Tak ada kereta. Tak ada mesin. Hanya udara yang bergemuruh. Di antara cahaya samar, tampak sosok kabur berseragam putih berdiri di atas rel, mengangkat tangan seolah memberi isyarat keberangkatan. Raka hampir tak berani berkedip. Sosok itu menatap lurus ke arahnya, lalu menunjuk ke arah selatan, arah menuju Depok Lama. Setelah itu, sosok itu perlahan memudar, meninggalkan suara peluit terakhir yang menggema panjang, lalu lenyap dalam kesunyian. Beberapa detik berlalu sebelum Raka bisa bernapas lagi. Ia menatap Pak Surya, yang masih menatap rel kosong. "Kau lihat juga, kan?" tanyanya pelan. Pak Surya mengangguk. "Aku sudah melihatnya beberapa kali. Tapi malam ini berbeda." Ia seolah ingin kita mengikuti arah yang ditunjuknya. Raka menatap arah selatan, ke jalur lama yang tertutup semak. Di sanalah mungkin ada sesuatu yang belum pernah diungkap. Ia menggenggam peluit erat-erat. "Kalau begitu, besok pagi kita ke sana. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan sejarah." Pak Surya tersenyum samar. "Hati-hati, nak. Kadang sejarah menyimpan luka yang tak siap dibuka." Mereka berjalan pulang dalam diam, meninggalkan stasiun yang kembali tenang. Namun di udara, samar-samar, suara roda besi masih terdengar menggulung, seperti bisikan masa lalu yang enggan padam. Malam itu, di buku catatannya, Raka menulis, "Aku melihat masa lalu berjalan di atas rel. Ia tidak mati. Ia hanya menunggu seseorang untuk mendengarkan." Dan di luar sana, di bawah langit Depok yang gelap, stasiun tua itu kembali beristirahat, menunggu pagi, menunggu rahasia berikutnya terbuka. Jejak di tanah Depok Lama. Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut tipis di kawasan Depok Lama. Burung-burung gereja bertengger di kabel listrik, sementara udara masih lembab oleh embun. Raka datang ke stasiun Depok dengan ransel kecil di punggung, di dalamnya ada kamera, buku catatan, dan peluit tua yang semalam ia simpan. Di peron, Pak Surya sudah menunggunya, menenteng termos berisi kopi hitam dan tongkat kayu yang jadi sahabat setianya. Siap menelusuri arah yang ditunjuk bayangan itu. "Nak?" tanya Pak Surya sambil tersenyum tipis. Raka mengangguk mantap. "Kalau benar ada sesuatu di arah selatan rel lama, kita harus tahu. Sejarah tidak bisa dibiarkan terkubur." Mereka berjalan mengikuti jalur rel tua yang kini tertutup rumput ilalang dan semak liar. Sesekali,
Suara klakson dari kereta modern di jalur utama terdengar jauh di belakang mereka, seolah masa kini sedang mengawasi dua peziarah yang berjalan menembus waktu. Beberapa ratus meter kemudian, rel mulai lenyap tertelan tanah. Di hadapan mereka berdiri reruntuhan bangunan kecil dari bata merah, tanpa atap, hanya dinding separuh berdiri. Di salah satu sisi dinding, masih tertempel papan kayu dengan tulisan pudar. Depok Zuid 1892. Raka menatap kagum. Depok Selatan? Saya belum pernah mendengar stasiun ini, Pak. Pak Surya tersenyum getir. Kebanyakan orang tak tahu. Ini stasiun cabang yang ditutup pada tahun 1930-an. Dulu digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan dan kayu dari sekitar Depok Lama ke arah Batavia. Tapi ada cerita kelam yang membuat tempat ini ditinggalkan. Cerita kelam? Raka menoleh. Pak Surya mengangguk. Ada kecelakaan besar di sini. Sebuah kereta barang terguling karena jembatan rusak. Kepala stasiun yang bertanggung jawab malam itu, Dirk Peter Claassen, tewas di tempat saat mencoba menghentikan kereta dengan tubuhnya sendiri. Raka terdiam. Nama itu sama seperti yang terukir di peluit yang ia temukan. Ia merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya, seolah waktu berhenti sejenak. Pak, berarti tempat ini lokasi kematiannya. Pak Surya menatap tanah dengan pandangan jauh. Ya, mungkin karena itu arwahnya masih berkeliaran di stasiun utama. Ia tak pernah meninggalkan tugasnya. Raka berlutut dan mulai membersihkan tanah di dekat dinding. Di bawah tumpukan batu bata dan akar pohon, ia menemukan plat besi kecil berkarat bertuliskan DP Klasse Stadelse. Peluit di dalam tasnya tiba-tiba berbunyi lirih, tanpa disentuh. Suaranya pelan, tapi jelas. Angin berhenti bertiup. Waktu seolah beku. Raka menatap Pak Surya dengan wajah pucat. Pak, Anda dengar itu? Pak Surya menatap peluit itu dengan mata berkaca-kaca. Ya, Nat. Ia tahu kita sudah menemukannya. Mereka berdiri di tengah reruntuhan, di bawah sinar matahari yang menembus daun-daun pohon jati. Udara berubah aneh, hangat namun penuh getaran halus, seperti energi yang sedang berpindah tempat. Di antara sinar itu, sekelebat bayangan putih melintas, berdiri di atas rel yang hampir tertimbun. Sosok berseragam putih, wajahnya samar, tapi sorot matanya tenang. Raka menunduk hormat. Tuan Claassen, apakah ini tempat yang Anda jaga? Tak ada jawaban, tapi angin berhembus lembut. Peluit di tangan Raka mengeluarkan satu nada panjang, lalu hening. Bayangan itu tersenyum samar, mengangkat tangan seolah memberi hormat, dan perlahan lenyap ke udara, meninggalkan aroma logam dan bara api yang samar. Pak Surya menghela napas panjang. Sepertinya tugasnya telah selesai. Raka menatap rel tua di bawah kakinya. Dan kita telah membuka pintu sejarah yang selama ini terkunci. Mereka duduk di pinggir reruntuhan, menyeruput kopi hangat dari termos. Matahari mulai meninggi. Suasana yang tadinya misterius kini terasa damai. Raka mencatat setiap detail, bentuk bangunan, lokasi, sisa rel, bahkan posisi plat nama yang ditemukan. Semua akan ia jadikan bagian penting dari skripsinya, tapi lebih dari itu, ia merasa sedang menulis kembali lembar sejarah Depok yang hilang. Pak Surya menatap ke arah stasiun lama di kejauhan. Aku menjaga tempat itu hampir 40 tahun. Tapi baru hari ini aku merasa tenang. Raka tersenyum. Mungkin karena sejarah akhirnya bicara dengan jujur. Angin berhembus lagi, membawa daun-daun kering menari di atas rel. Di kejauhan, terdengar suara kereta modern melintas, cepat, nyaring, penuh kehidupan. Tapi di dalam hati Raka, suara itu berpadu dengan gema peluit tua, menciptakan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Saat mereka hendak beranjak, Raka menoleh sekali lagi ke arah runtuhan. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuan Claassen. Kini kami tahu, Anda tidak pernah benar-benar pergi." Dan di tengah sinar pagi, seolah menjawab bisikannya, kilatan cahaya muncul sekejap di atas rel yang berkarat, seperti salam terakhir dari masa yang telah damai. Raka dan Pak Surya berjalan pulang, meninggalkan jejak kaki di tanah yang basah oleh embun. Di belakang mereka, stasiun Depok Lama berdiri tenang, tak lagi menyeramkan, tapi penuh wibawa,
seolah bangunan itu tahu, sebagian rahasianya telah terbuka. Namun, di dalam hati Raka, satu pertanyaan masih tertinggal, apakah semua kisah sudah berakhir, atau baru dimulai? Kereta terakhir menuju masa depan. Matahari sore menggantung rendah di langit Depok, memantulkan cahaya keemasan di permukaan rel yang berkelok menuju stasiun lama. Suara gemerincing logam dari kereta modern di kejauhan berpadu dengan kicau burung yang kembali ke sarang. Di peron stasiun Depok Lama, Raka duduk termenung, menatap ke arah rel yang kini tampak lebih hidup setelah sekian lama menjadi saksi bisu. Peluit tua peninggalan Dirk Peter Claassen tergantung di lehernya dengan tali kulit. Benda itu kini diam, tak lagi bergetar atau mengeluarkan bunyi aneh. Seolah arwah yang dulu menjaganya telah benar-benar pergi dengan tenang. Di sampingnya, Pak Surya datang membawa 2 gelas kopi dan senyum hangat. Masih belum puas menatap rel, nak? Raka tertawa kecil. Setiap kali melihatnya, saya merasa seperti sedang menatap cermin waktu. Pak, rel ini bukan cuma jalur besi, tapi urat nadi sejarah. Pak Surya duduk di sampingnya. Kau benar. Banyak orang memandang kereta hanya sebagai alat transportasi. Padahal, setiap stasiun, setiap bantalan rel, punya kisahnya sendiri. Dan Depok, tempat kecil ini, pernah jadi jantung yang menghidupi pergerakan antara Batavia dan Buitenzorg. Raka membuka buku catatannya. Halamannya kini penuh dengan tulisan, sketsa, dan potret. Ia menulis bab terakhir, Requiem untuk Stasiun Depok Lama. Saya sudah hampir selesai menulis skripsi, Pak. Tapi entah kenapa, rasanya ini lebih dari sekadar penelitian. Seolah saya benar-benar hidup di 2 zaman sekaligus. Pak Surya mengangguk perlahan. Begitulah kalau kau menulis dengan hati. Sejarah bukan hanya angka dan arsip, tapi juga napas manusia yang pernah ada di dalamnya. Mereka terdiam sejenak, menikmati angin sore yang berembus lembut. Dari arah utara, terdengar peluit panjang, kereta komuter lain mendekat, membawa arus kehidupan kota modern. Suara itu membuat Raka teringat pada malam-malam penuh misteri yang telah mereka lewati. Gudang tua, rel berkarat, bayangan kepala stasiun yang menuntun mereka, dan reruntuhan Depok Zuid yang kini telah mereka abadikan dalam gambar dan cerita. Semua terasa seperti mimpi panjang yang akhirnya menemukan ujungnya. Ketika kereta berhenti di peron, pintunya terbuka otomatis. Penumpang keluar dan masuk dengan cepat. Di tengah keramaian itu, sejenak Raka merasa melihat sosok pria Belanda berseragam putih berdiri di antara mereka, mengangkat topi, lalu menghilang di balik gerbong. Ia tertegun, tapi tak takut. Hanya ada kehangatan, seperti perpisahan yang damai. Pak Surya memperhatikan ekspresi Raka. Kau melihatnya lagi, ya? Raka mengangguk pelan. Mungkin hanya bayangan. Tapi rasanya, ia berpamitan. Pak Surya menatap rel yang berkilau diterpa matahari. Ia akhirnya bisa pergi dengan tenang. Tugasnya menjaga Depok sudah selesai. Kini, giliran kita menjaga ceritanya. Raka tersenyum, menggenggam peluit di lehernya. Saya akan pastikan kisah ini tidak hilang. Saya ingin membuat dokumenter, Pak. Tentang stasiun ini, tentang masa lalunya, dan tentang mereka yang masih setia menjaga kenangan. Mata Pak Surya berbinar. Itu bagus. Ceritakan pada dunia bahwa Depok tidak hanya tentang mal dan jalan macet. Ada sejarah yang mengalir di bawah setiap langkah kaki warganya. Langit perlahan berubah jingga. Suara kereta yang meninggalkan stasiun terdengar seperti lagu perpisahan. Raka berdiri di tepi peron, menatap jalur rel yang memanjang ke arah selatan, ke tempat mereka menemukan jejak Tuan Claassen. Di sana, daun-daun berguguran menutup bekas pijakan mereka, seperti waktu yang menutup luka dengan lembut. Ia menarik napas panjang. Pak, kalau dipikir-pikir, setiap perjalanan kereta selalu punya awal dan akhir. Tapi yang membuatnya berharga adalah cerita di antara keduanya. Pak Surya tersenyum sambil memandangi langit. Benar, nak. Sama seperti hidup, bukan? Mereka tertawa bersama, suara mereka berpadu dengan deru kereta berikutnya yang melintas cepat. Raka menatap peron tua, tiang besi yang mulai berkarat, dan papan nama bertuliskan, Stasiun Depok. Dalam cahaya senja, huruf-huruf itu tampak bersinar, seolah bangunan ini tahu bahwa sejarahnya akhirnya diakui. Sebelum pergi,
Raka meniup peluit tua itu sekali saja. Suaranya lembut, menggema pelan di udara, bukan sebagai panggilan arwah, melainkan sebagai tanda hormat bagi masa lalu. Beberapa penumpang yang lewat menoleh, heran, tapi bagi Raka dan Pak Surya, suara itu adalah simbol akhir dari perjalanan panjang. Dari misteri menjadi pemahaman, dari ketakutan menjadi penghormatan. Malam turun perlahan ketika mereka meninggalkan stasiun. Lampu-lampu peron menyala, memantulkan bayangan mereka di lantai basah. Raka menoleh sekali lagi dan berbisik, "Selamat beristirahat, Stasiun Depok. Kau bukan sekadar bangunan tua, kau adalah waktu yang masih berdetak." Di kejauhan, suara kereta terakhir hari itu terdengar melengking panjang, menggong di antara rumah-rumah tua Depok lama. Tapi kali ini, suara itu tak membawa misteri. Ia membawa janji bahwa masa lalu akan selalu punya tempat di hati mereka yang mau mendengarkannya. Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, dua generasi, satu tua, satu muda, berjalan berdampingan menyusuri jalan kecil menuju kota, meninggalkan rel yang kini tenang. Namun dalam keheningan malam itu, bila seseorang mendengarkan baik-baik, mungkin masih terdengar suara peluit samar. Bukan suara hantu, tapi gema sejarah, tanda bahwa waktu tak pernah benar-benar berhenti di Stasiun Depok Lama. Waktu yang tak pernah berhenti. Senja terakhir di Stasiun Depok menutup perjalanan panjang antara masa lalu dan masa kini. Dari rel berkarat hingga kereta modern yang berlari cepat, semuanya hanyalah saksi bahwa waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berganti wajah. Raka telah menyelesaikan dokumenter dan menayangkannya di layar lebar kecil milik warga Depok Lama. Dalam tayangan itu, tergambar kisah Tuan Dirk Peter Claassen, kepala stasiun pertama yang menjaga tugasnya hingga akhir, serta Pak Surya, penjaga terakhir yang menyimpan kenangan di antara deru lokomotif. Kini, sejarah Stasiun Depok tak lagi sekadar cerita di balik bangunan tua, ia hidup kembali melalui suara, gambar, dan peluit yang pernah memanggil masa silam. Dan bagi Raka, perjalanan ini bukan hanya tentang menulis skripsi atau membuat film dokumenter, melainkan menyalakan kembali api waktu. Karena setiap kota, sekecil apapun, punya denyut sejarah yang menunggu untuk ditemukan. Ketika peluit terakhir ditiup, ia tahu satu hal pasti. Sejarah tidak pernah mati. Ia hanya menunggu seseorang untuk mendengarkan.